Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Ibu hari ini di pembelajaran tematik. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga semuanya sehat ya. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan membacakan doa, pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, nah kita mulai pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 1F, subtema 3 tentang lingkungan sekolahku. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan membaca dan menyimak isi percakapan, siswa mampu mengidentifikasi dan menyebutkan ungkapan perintah yang terdapat dalam teks percakapan dengan tepat. Kedua, melalui penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi kalimat yang merupakan tanggapan terhadap ungkapan perintah. Ketiga, melalui poster, siswa mampu menunjukkan simbol sila ketiga dengan tepat. Keempat, melalui pengamatan cara menimbang, siswa mampu menentukan berat benda dengan alat ukur tidak baku menggunakan benda-benda konkret dengan tepat. Baik, nah kita mulai ke materi pertama. Coba amatilah percakapan Nina dan Ibu Guru berikut. Nah, Ibu Guru dan Nina sedang melakukan percakapan. Ibu Guru berkata, "Siapa yang bertugas piket kelas hari ini, Nina?" Nina menjawab, "Saya, Lili, Deli, dan Tony, Bu." Terus Ibu Guru berkata lagi, "Jangan lupa buang sampah di keranjang sampah ya. Bersihkan juga pajangan kelas." Nina menjawab, "Baik Bu, kami akan membagi tugas." Nah, di dalam percakapan ini ada contoh kalimat perintah. Jadi kalimat perintah itu kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu adalah kalimat perintah. Contohnya di sini adalah percakapan yang diucapkan oleh Ibu Guru. Nah, coba perhatikan ya. Mana yang disebut dengan kalimat perintah, mana yang disebut dengan kalimat tanggapan dari sebuah kalimat perintah. Nah, ini dia. Kalimat perintah di sini contohnya adalah ungkapan yang diucapkan oleh Ibu Guru, yaitu jangan lupa buang sampah di keranjang sampah ya, bersihkan juga pajangan kelas. Nah, sedangkan kata-kata yang dikatakan oleh Nina, nah itu adalah disebut kalimat tanggapan. Baik Bu, kami akan membagi tugas. Nah, jadi jelas ya nak ya. Ibu Guru memerintahkan kepada Nina untuk membuang sampah pada tempatnya dan juga membersihkan pajangan kelas. Lalu Nina menjawab. Nah, jawaban Nina itu disebut kalimat tanggapan. Sedangkan ucapan Ibu Guru yaitu disebut kalimat perintah di sini ya. Ibu akan berikan contoh lain. Misalkan Ibu memerintahkan kepada Deli misalkan ya. Deli, simpan bukumu di atas meja. Lalu Deli menjawab. Deli menanggapi perintah Ibu Guru. Baik Bu, akan saya simpan bukunya di atas meja. Nah, itu juga contoh kalimat perintah. Bagaimana Nah? Sudah paham membedakan kalimat perintah dan juga kalimat tanggapannya? Oke, insya Allah sudah paham ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini masih tentang kalimat perintah. Kita akan
menandai mana saja anak yang mengatakan atau mengungkapkan kalimat perintah. Coba di sini kalau Tony, jagalah kebersihan kelasmu. Terus Made, siramlah tanaman dengan teratur. Kata Deli, ayo belajar bersama. Kata Nina, buanglah sampah di tempat sampah. Kata Gita, hai, namaku Gita. Kata Ina, rapikan bukumu setelah dibaca. Nah, coba kira-kira siapa saja yang mengungkapkan kalimat perintah? Nah, kita akan tandai dengan tanda bintang ya. Nah, yang pertama, ternyata Tony. Nah, Tony itu mengucapkan jagalah kebersihan kelasmu. Itu termasuk kalimat perintah. Jadi, Tony memerintahkan untuk menjaga kebersihan kelas. Siapa lagi? Oh, ternyata Made juga sama mengucapkan kalimat perintah. Siramlah tanaman dengan teratur. Jadi, Made memerintahkan untuk menyiram tanaman secara teratur. Sedangkan di sini Deli, ayo belajar bersama. Nah, itu bukan termasuk kalimat perintah, tetapi kalimat ajakan. Ayo belajar bersama, itu kalimat ajakan. Nah, ternyata Nina juga mengucapkan kalimat perintah. Buanglah sampah di tempat sampah. Jadi Nina memerintahkan untuk membuang sampah di tempat sampah. Kalau Gita, hai, namaku Gita. Itu bukan kalimat perintah, tetapi kalimat memperkenalkan diri. Nah, Ina, rapikan bukumu setelah dibaca. Itu juga termasuk kalimat perintah. Jadi Ina memerintahkan untuk merapikan buku setelah dibaca. Nah, jelas ya nak ya? Bisa membuat kalimat perintah sendiri. Insya Allah bisa ya. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sekarang, coba perhatikan di sini ada sebuah poster. Poster Garuda Pancasila lengkap dengan simbol dan bunyi Pancasilanya. Di materi sebelumnya, Ibu sudah bahas simbol dan bunyi sila pertama, simbol dan bunyi sila kedua. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan bahas yaitu simbol atau lambang sila ketiga dan bunyi sila ketiga. Nah, ada yang sudah tahu? Betul. Lambang sila ketiga yaitu pohon beringin. Nah, sedangkan bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Nah, ini perlu dihafalkan ya, Nak. Jadi, lambang sila ketiga yaitu pohon beringin, bunyinya Persatuan Indonesia. Coba di sini perhatikan ada gambar anak-anak siswa kelas 1 sedang bekerja sama merapihkan atau membersihkan kelasnya ya. Itu adalah contoh ya. Bekerja sama membersihkan kelas adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Oke, jelas ya nak ya. Jadi hari ini kita hafalkan pertama lambang atau simbol sila ketiga yaitu pohon beringin. Bunyinya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sedangkan implementasinya atau sikap yang sesuai dengan sila ketiga yaitu contohnya bekerja sama membersihkan kelas. Oke, jelas ya nak? Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sekarang kita akan mengukur berat benda menggunakan satuan tidak baku. Masih ingat di materi sebelumnya, di materi yang lalu Ibu sudah menjelaskan tentang mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Hari ini kita akan mengukur berat benda menggunakan satuan tidak baku. Nah, silakan diperhatikan. Di sini ada satu buah timbangan yang mana timbangan ini menimbang di sebelah kiri. Ada 3 buah buku, sedangkan di sebelah kanannya ada berapa jeruk? Ada 8 jeruk. Coba kita lihat, perhatikan. Posisinya ini
sudah seimbang ya antara berat buku dan berat jeruk. Itu artinya berat 3 buah buku sama dengan berat 8 buah jeruk. Paham? Oke, perhatikan lagi gambar selanjutnya. Di sini ada 1 buah nanas dan juga pisang. Di gambar pertama, ketika kita menimbang 1 buah nanas dengan 1 buah pisang, ternyata posisi timbangannya tidak lurus atau tidak seimbang. Lebih berat nanas daripada 1 buah pisang. Sedangkan ketika kita menambahkan lagi pisangnya sampai dengan 5 buah, lihat di gambar sebelahnya. Nah, ternyata sejajar posisi timbangannya. Jadi artinya adalah berat 1 buah nanas itu sama dengan berat 5 buah pisang. Paham? Jelas ya? Oke, sekarang kita juga akan membandingkan berat benda. Oke, kita bandingkan satu benda dengan benda yang lain. Nah, di sini contohnya adalah ada 2 buah buku dibandingkan beratnya dengan 1 buah tas. Ternyata kita lihat posisi timbangannya, posisi sebelah kiri yaitu 2 buah buku lebih ke atas, sedangkan posisi sebelah kanan yaitu tas lebih ke bawah. Berarti tas ini lebih berat, sedangkan 2 buah buku ini lebih ringan. Jadi artinya 2 buah buku lebih ringan dari 1 buah tas. Oke, Ibu berikan contoh lain. Di sini kita menimbang anggur dan apel, buah anggur dan buah apel. Lihat posisi timbangannya. Ke arah mana yang lebih berat? Apakah ke buah anggur atau ke buah apel? Ternyata di sini posisi anggur berada di bawah, artinya dia lebih berat, sedangkan posisi apel berada di atas, artinya lebih ringan. Jadi buah anggur lebih berat dari buah apel. Baik, paham nak? Oke, jelas ya? Nah, mari berlatih. Apa yang sudah Ibu sampaikan tentang barusan, yaitu tentang mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Artinya kita mengukur berat benda dengan benda yang lain. Kita juga bisa mempraktekkan di rumah. Nah, Ibu harapkan anak-anak bisa mempraktekkan di rumah supaya kita tahu kita sudah paham atau belum dengan materi ini. Kalau anak-anak bisa mempraktekannya, insya Allah anak-anak paham ya. Dengan alat yang sederhana, silahkan mungkin anak-anak di rumah semuanya punya gantungan baju seperti yang ada di gambar ini ya. Nah, sediakan 1 buah gantungan baju, terus anak-anak siapkan 2 buah kantong kresek. Kantong kresek ini simpan di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan gantungan baju itu. Lalu letakkan di dinding boleh atau anak-anak sambil berdiri dipegang, tapi seimbang ya antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, fungsinya apa kantong kresek ini? Jadi kita bisa menyimpan benda yang akan kita ukur beratnya. Misalkan, Ibu contohkan, misal kalian di rumah misalkan punya 1 buah mangga, silahkan masukkan ke kresek sebelah kiri. Lalu akan diukur dengan benda apa? Misalkan akan diukur dengan jeruk misalkan, silahkan masukkan. Ketika dimasukkan 1 buah jeruk, apakah sudah sama ukurannya, beratnya? Kalau misalnya belum, tambahkan lagi sampai berat 1 buah mangga ini berapa dengan berapa berat jeruk ya, berapa biji jeruk yang bisa mengimbangi berat 1 buah mangga. Misalkan, coba kalian praktekkan sendiri di rumah. Silahkan apa aja benda yang kalian miliki di rumah, baik itu buku atau kelereng, misalkan pensil dan lain sebagainya, bisa kalian praktekkan di rumah, lalu kalian tulis hasil praktek kalian. Ya, hasilnya seperti apa aja yang kalian ukur berat bendanya dengan benda apa aja, hasilnya seperti apa. Nah, jika kalian sudah bisa mempraktekkan ini, Ibu yakin berarti kalian sudah
faham dengan materi yang Ibu sampaikan. Baik Nak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ibu tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.